DD dana desa. Nah itu sebenarnya hasil rembukan para kepala desa kecamatan itu Bu. Untuk pembuatan pasar itu. Kayak yang awalnya tanah di sana gitu, cuma tanah yang nggak ada, akhirnya dipindah ke sini sama Pak Lurah Pemudaya menyediakan tanah. Dulu baik dari tingkat desa kan mau bikin pasar itu kan tidak serta-merta usulan kepala desa saja. Jadi pertama yang mungkin mengusul kepala desa. Memang yang awalnya itu mau dibukanya di sana di depan kecamatan. Yang sebelah sana itu yang sekarang kan dibuat rencana untuk puskesmas. Cuma karena di situ lahannya tidak ada, akhirnya desa sini mengadakan gimana kalau misalnya dibawanya ke Mekarjaya, karena Mekarjaya punya tanah pertanian, ini kan tanah pertanian. Iya betul. Tanah pertanian yang akan diberikan atau dihibahkan ke pemerintah daerah gitu. Izin dari kabupaten gitu, diperbolehkan gitu. Kronologisnya tuh. Setelah ada izin, dipelajari oleh tingkat desa, tingkat kepolisian, menunggu ramil. Kemudian barangkali aksesnya Pak Camat juga gitu. Oh gitu mohon. Kalau saya perjalanan kronologi secara jenazah saya kurang tahu sih. Memang ketika Memang sama saya diusulkan sama Pak Kades tuh. Nanti kalau misalnya udah ada pasar itu, tolong di sekeliling itu kan ada sekolah, tolong dibenteng yang tinggi lah gitu. Pinggir-pinggirnya tuh, saya udah seperti itu. Mungkin seperti itu. Kemudian di sini itu menurut para peneliti katanya bagus letaknya Bu. Soalnya dari ujung sana ini perapatan tengah-tengah katanya gitu. Itu mungkin Pak dari segi strategis tempat ya. Iya. Namanya kan kita juga harus, ini apakah amdalnya diperhatikan nggak itu Pak? Amdal. Itu harus. Nah, harus diperhatikan. Iya kan, apakah itu sudah dianalisis atau untuk amdalnya gitu? Sekarang walaupun istilahnya di benteng, Pak, kira-kira bau itu bisa ditahan nggak tuh oleh tembok itu bau itu? Ya nanti ada air bagian sampah nih. Tapi tetap kalau sampah mah maaf ya, di pusaka juga akhirnya kacau Pak. Nih sekarang ini kan sampah pasar nih lagi dipegang mau dipegang sama Karang Taruna kecamatan nih. Saya termasuknya. Saya sebenarnya domisilinya di sana, Kecamatan Pusaka. Coba kerja di sini gitu. Ya makanya itu. Tapi tetap Pak, susah yang nama sampah itu sulit sekali gitu. Jalan keluarnya pasti balik lagi ke ya itu lagi gitu. Walaupun misalnya ya siap saya menanganin gitu kan. Nanti kita bikin itu aja Bu. Nanti kan sebelum dibikin juga kan ada pertemuan lagi. Ya. Kalau itu kebetulan gagasan untuk pasar ini kan sebelum Pak Camat Sirojudin. Iya. Waktu itu masih Pak Asepudin. Nah waktu itu kebetulan juga waktu pertama pencetusan pasar itu saya hadir di acara itu. Kebetulan mewakili Desa Compreng. Nah di kala pertemuan itu pas kepala desa semua itu pada setuju, saya orang yang nggak setuju sendiri pada saat itu, pada saat rapat minggon kecamatan. Kenapa saya nggak setuju? Pertama itu seolah terkesan ngedadak gitu bikin pasar waktu itu. Tapi masalah lingkungannya gitu, itu belum disepakati waktu itu. Ya nanti kita baru akan mencoba waktu Pak Asepudi mau pensiun gitu. Nah pada saat itu juga saya coba kemukakan pendapat saya tentang pasar gitu, karena saya juga kan orang manajemen. Ya kebetulan saya lulusan manajemen di National Taiwan University. Jadi saya bagaimana membuat pasar itu mungkin saya ada sedikit pengalaman saya gitu, atau sepengetahuan saya kalau membuat pasar itu harus ada namanya amdal tadi. Harus pertama itu. Terus juga harus dibikin dulu hasil penelitian dari berbagai unsur gitu, misalkan pakar ekonomi, pakar lingkungan hidup, pakar pendidikan, dunia pendidikan. Nanti itu bagaimana kalau misalkan pasar itu di tengah-tengah lembaga pendidikan gitu misalkan. Nah itu waktu saya coba berdiskusi masalah itu, mengungkapkan masalah bagaimana solusinya kalau misalkan dunia pendidikan ini ada, misalkan kayak contoh, saya kasih contoh aja pasar di Pasar Impres sana di Pamanukan. Itu kan sampingnya dengan Nepam, terus Darul Ma'arif, terus juga ada PGRI,
di situ juga ada SD, di sana ada itu taman media kalau nggak salah, taman siswa. Ya, taman siswa. Nah, itu anak-anak yang sekolah di sana, ini pikirannya tuh kalau bolos itu ke sana. Itu ya pasti. Ke pasar. Nah, beli sayuran lagi ya. Ya, maaf saya ngomong ya Bu ya. Ya, maaf ya. Gak apa-apa Pak. Katakanlah preman gitu ya, kalau bahasa kasarnya gitu. Yang di pasar itu orang-orang pasar itu yang sering itu ikut gabung sama anak sekolah. Buruan sana, ayo sekarang sana. Ini anak-anak preman pasar itu ikut juga, ikut di dalamnya gitu. Seolah-olah ini tuh siswa, padahal bukan siswa di dalam. Nah, yang saya takutkan karena ini di tengah-tengah dunia pendidikan, saya cuma pengen bertanya itu satu hal. Ini pasar apa dulu? Tadi ada yang nantinya jadi pasokan untuk daerah lain gitu kan. Ini induknya di sini gitu misalkan. Itu siap nggak bersaing dengan pasar Minggon yang setiap hari itu? Ya, setiap rutin. Ya, rutin ya. Nah, pasar itu pasar tradisional. Yang ini yang Minggonan ini satu, yang Minggonan ini nasibnya. Yang kedua pasar-pasar kecilnya, yang pedagang-pedagang kecil ini mau diarahkan kemana?